Jadi sebenarnya sunat itu perlu nggak sih? Perlu banget. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sunat. Yap, ini akan menjadi pembahasan yang seru banget. Jadi tonton keseruannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sehat. Jangan sampai sakit ya. Jadi kenapa laki-laki itu perlu sunat? Apa karena masalah agama tertentu yang mewajibkan untuk sunat, atau karena masalah kesehatan? Nah, ngomong-ngomong tentang sunat, sunat itu kan pada zaman dahulu adalah kewajiban dari suatu agama ya. Tapi sekarang ini mungkin bawaan teknologi yang udah canggih ataupun memang pengetahuan masyarakat yang makin memang, bertambah. nah udah bagus kualitasnya, makanya sekarang sunat itu memang sudah menjadi Sesuatu yang lumrah ya. hal yang lumrah untuk masyarakat. Memang manfaatnya banyak banget sih. Pertama itu masalah kebersihan, itu Betul. pasti banget. Jadi kalau kita lihat dari anatomi penis ya, dia kan punya kepala tuh, kepala, kemudian sedikit kayak seperti jamur itu loh. Nah, ada betul, tutupannya bentuknya tuh. kayak Nah, jamur. di kemudian batangnya ya, bagian batangnya ya lurus gitu. Nah, di belakang kepalanya itu, di antara kepala dan batang itu kan ada daerah yang kalau tidak ditarik kulitnya, Betul. itu akan sulit dibersihkan dan kotoran sering menumpuk. Seringnya itu dari sel-sel kulit mati ya, dan kemudian dari misalnya dari air kencing gitu. Ya, Jadi dan bisa menumpuk lemak-lemak. di situ, dalam lemak juga bisa menumpuk di situ, dan itu bahaya banget kalau dibiarkan, kalau nggak dibersihin tuh. Jadi kan kalau sunat kulitnya ditarik ya, nah sampai ke belakang kepala itu biar daerah di belakang kepala itu terekspos, jadi Yap. lebih gampang dibersihkan. Jika tidak bersih, tentu saja akan menimbulkan infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing itu terjadi karena apa? Nah, karena yang pertama kan misalnya ya lubangnya sangat sempit nih. Nah, lubang dari kulit itu ya, tapi bukan lubang dari penisnya ya, tapi lubang kulit itu. Ya, kulit yang menutupi ya. Betul. Akhirnya ketika dilakukannya BAK atau buang air kencing, air seninya itu akan masuk ke dalam bagian lipatan kulit itu gitu. Jadi akhirnya kulitnya menggelembung dan tertampunglah air kencingnya. Akhirnya selain kotor ya akan bisa menjadi infeksi. Iya. Nah, selain itu dari kulit yang memang sempit itu apabila dipaksa ditarik, tentu saja akan mengkhawatirkan. Khawatirnya itu adalah ketika daerah kepalanya maupun batangnya terhimpit atau terlalu ketat dari kulit itu melingkari daerah tersebut. Jadi nggak gitu bisa ya. ditarik balik tuh gitu, karena jepit, Betul. menjepit gitu. Takutnya kan alirannya jadi nggak bagus ya. Nah, itu termasuk kegawat daruratan, itu Ya. mesti dibawa ke dokter. Infeksi saluran kencing itu sering banget terjadi pada anak laki-laki, mau umur Betul. berapapun. Misalnya dari hitungan bulan itu juga biasanya terjadi infeksi saluran kencing. Nah, demam tanpa ada sumber infeksi yang jelas. Betul. Taunya dokternya buka celananya ya, ngelihat daerah genitalnya ternyata merah, Betul. terus sakit, dan barulah tahu ini kalau terjadi fimosis. Biasanya dari dokter anak atau dokter umum ya, dokter lain menyarankan untuk disunat. Jadi setelah disunat, jadi kan bersih tuh. Yap. Nah, udah bersih daerah genitalnya, akan mengurangi risiko terjadinya infeksi saluran kencing. Jadi berdasarkan alasan kebersihan tadi, itulah mengapa WHO sudah menetapkan bahwa laki-laki itu wajib untuk disunat. Nah, tidak peduli agama apapun, ras apapun, golongan apapun, memang wajib disunat untuk kebersihan dari pandangan medis seperti itu. Dan sebenarnya sunat itu tidak ada batasan umur ya. Mau Betul. dari sejak bayi, apabila terjadi indikasi medis ya, misalnya infeksi saluran kencing, itu boleh disunat. Dan kalau usia 20-30 mau disunat sebenarnya nggak apa-apa Nggak juga kok. masalah. Asalkan memang ada indikasi medisnya ataupun untuk alasan kebersihan atau alasan agama, itu nggak apa-apa. Sebenarnya kan banyak banget DM ataupun orang yang ketemu langsung nanyain, apalagi yang memang orang awam ya, maksudnya teman-temanku yang memang bukan anak kedokteran. Jadi mereka pasti nanya gini, apa sih rasanya kita perempuan muda belum nikah tapi nyunat laki-laki gitu? Biasalah. Nah,
sebenarnya kita mau ngasih tahu nih, perasaan kita adalah biasa saja. Kita tetap Betul. bersikap profesional Yap. karena kan kita orang medis ya, dokter. Mau kasus apapun ya, mau kasus anak, kelamin, penyakit dalam, kita melakukan pasien itu sama aja. Ya memang sensitif sih, memang sensitif. Tapi kacamata kita sebagai tenaga medis itu adalah suatu organ yang memang harus kita lakukan tindakan untuk membersihkannya. Seperti itu. Jadi kita tidak baper sama sekali. Nggak ada baper, nggak ada melihat itu sebagai objek seksual ya, sama sekali nggak ada. Nah, tapi saya memang punya pantangan. Jadi kalau misalnya udah 12 tahun ke atas, saya tidak mau nyunatnya, guys. Karena bisa berdiri. Udah punya otak tuh. Nah, jadi memang pernah, guys. Jadi di suatu sunatan massal. Jadi memang bukan kita yang nyunat, bukan yang perempuan, yang nyunat laki-laki. Namun saat dia disunat, dia tuh fokus terhadap kami tenaga medis yang perempuan. Nah, kemudian memang dia mengalami ereksi. Nah, gitu. Makanya memang kalau udah dewasa, memang punya pemikiran, biasanya saya maupun Hani memang udah mundur teratur ya. Kan soalnya nggak boleh tuh kalau sunat dalam keadaan ereksi. Betul. Nah, memang nggak boleh, guys, karena memang saat ereksi itu berarti terkumpulnya pembuluh darah. Nah, di bagian alat kelamin pria itu. Ketika kita melakukan sunat dan darahnya sedang banyak-banyaknya di daerah situ, tentu saja ketika kita melakukan pemotongan, jika memang kita melakukan metode konvensional ya, itu tentu saja akan menimbulkan Banyak pendarahan. Kayak gitu. Makanya kita hindari. Jadi bukan kita semata-mata menghindari karena dia sudah dewasa, tapi kita juga menghindari efek yang ditimbulkan apabila dia mengalami Ereksi. Oke. Jadi nggak boleh bangun tuh. Ya, jadi harus tidur pada waktunya dan pada tempat yang telah disediakan. Oke? Tadi kan laki-laki udah dibahas ya secara jelas, dan sekarang kita bahas tentang sunat pada perempuan. Ada nggak sih sebenarnya sunat pada perempuan? Ada, guys. Nah, jadi memang sunat pada perempuan ini sangat apa ya namanya ya? Sangat turun-temurun ataupun dari dahulu kala memang sudah dilakukan. Ada yang dibilang dipatok ayam, ada yang bilang dilukain, ada yang bilang diambil bagian yang merangsangnya, seperti itu. Biasanya kan memang sunat perempuan dilakukan setelah lahir. Nggak lama setelah lahir gitu. Betul. Namun sebenarnya dari sisi medis, WHO itu sangat menentang untuk dilakukannya sunat perempuan. Karena memang sunat perempuan ini yang dilakukan pada lapangan biasanya itu melukai atau bahkan mengangkat beberapa organ yang ada di kelamin perempuan. Asalkan berdarah aja gitu. Betul. Kan. Jadi kesannya udah disunat. Betul. Gitu. Jadi setelah lahir biasanya tuh masih ada tuh lemak-lemak yang menempel, terutama pada bagian genital ya. Nah itu biasanya kalau kita ya orang medis atau para medis minta disunatin. Nah, itu yang kita lakukan biasanya itu hanya mengambil sedikit lemak itu. Lemak putih-putih itu namanya smegma. Jadi diambil sedikit dan kemudian udah selesai gitu. Jadi tidak ada melukai atau memotong bagian tertentu dari organ genitalnya. Betul. Nah, waktu kita membersihkan bagian lemak yang smegma itu, dia kan putih-putih gitu ya. Nah, biasanya memang dibersihkannya menggunakan alat yang agak tajam karena memang agak sulit. Lengket Nah, biasanya. dia memang lengket. Makanya memang pas waktu kita membersihkan, kadang ada memang daerah yang terluka, dia nggak bisa. berdarah. Betul, berdarah maupun lecet. Namun tidak sama sekali kita untuk melukai ataupun mengangkat dan mengubah daerah ataupun organ di genital perempuan. Nah, itulah sunat perempuan. Namun kan turun-temurun tuh Ada memang, istiadatnya. nah, betul, memang ada istiadat seperti itu. Takutnya kita tidak sesuai sehingga dapat mengubah fungsi dari organ genital itu. Betul. Kalau untuk tujuan kebersihan itu boleh ya. Betul. Itu boleh untuk dibersihkan. Tapi untuk kayak tujuan yang lain, memotong atau mengambil suatu organ apa bagian kecil ya, itu nggak boleh banget karena itu bahaya ya, apalagi dilakukan pada bayi perempuan. Apalagi yang melakukannya bukan orang medis. Nah, gitu. Sunat itu bisa dilakukan
biasanya ya kalau masyarakat tuh di mantri bisa. Betul. Orang yang memiliki kompetensi untuk sunat itu nggak mesti dokter juga, perawat Yap. bisa. Bisa. Dokter umum itu kompetensi dokter umum ya, sunat bisa juga di dokter umum. Ya. Jadi pada kasus tertentu apabila dokter umum ataupun perawat tidak bisa melakukan tindakan sunat, itu bisa dilakukan oleh dokter spesialis, misalnya dokter spesialis bedah atau urologi. Iya, gitu. betul sekali. Makanya jangan ragu teman-teman apabila memiliki anak, keponakan ataupun cucu yang memang memiliki masalah di bagian organ genital pada pria. Tentu saja sangat dianjurkan untuk melakukan konsultasi, terutama ke spesialis yang tadi disebutkan oleh Hani. Kesimpulan yang bisa diambil dari video ini, sunat itu sangat berfungsi untuk kebersihan, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Oleh karena itu, jangan takut sunat, sunat tidak sakit. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini, jika memang memiliki pengalaman yang seru sekali mengenai sunat ataupun pertanyaan yang sangat ingin ditanyakan mengenai sunat, Bisa Oke. ditanyain di bawah ya. Silahkan Komen ditanyakan di bawah. komen di bawah. Oh ya guys, jadi kemarin 2 dokter kami ini ada ikut sunatan massal dan kalian bisa cek videonya di sini ya. Oke. Bisa diklik di sini. Oke, sebelum kita mengakhiri video ini, jangan lupa tekan like. Comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kamu punya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sehat, jangan sampai sakit ya.